Bismillahirrahmanirrahim, bersama dulu biar semangat. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan MC3, ketua dan pengurus Pak Profesor Gatot dan seksi kerohanian Romo Sarwoto Bintoro Nugroho dan Romo Patah. Sedayanipun anggota MC3 yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma ya. Mulia atau tidaknya seseorang itu ada dalam bingkai takdir yang disebut takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa dirubah. Entah itu dengan meningkatkan amal ibadah kula panjenengan sehingga yang tadinya terhina menjadi mulia. Itu namanya takdir mu'allaq. Takdir ini kok ada dua. Ada takdir mubrom, takdir yang tak bisa dirubah. Lahir lanang atau lahir wedok niku takdir mubrom. Napa? Takdir mubrom, takdir sing ora iso dirubah. Paham nggih? Napa malih takdir mubrom? Selain lahir lanang, lahir wedok, mati, takdir mubrom, ora ana obate. Napa malih? Tuwek. Gak bisa umur 90 masih pakai suwali anak SD. Tetap tuwek. Misalnya anak uang sing usul, dek, nggih, cek sampean awet nom nganggo kelambi SD, ya ora iso to enak wae. Disangkano karnaval, ya gak bisa. Kulit menjadi berkeriput masih masuk MS Glow. Ya ndak bisa seperti dulu lagi. Leres nggih? Walaupun sekarang banyak krim, ada krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam, terakhir krim sakaratul maut. Kalau dulu oke lah bisa glowing, walaupun suaminya jadi garing, entek duitnya kayak krim niku wau. Jadi ada takdir mubrom yang tak bisa dirubah. Tapi ada takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Miskin, takdirnya miskin, tapi dia itu usahanya sungguh-sungguh, maka dia akan berubah menjadi kaya. Takdirnya mu'allaq, tergantung usahanya. Ada ditakdirkan bodoh, tapi dia rajin belajar, rajin membaca, rajin menghadiri majelis taklim, berubah menjadi orang yang berpengetahuan.
maka itu takdir mu'allaq, tergantung usahanya. Al-insanu bitakhyir, manusia hanya bisa ikhtiar. Manusia yang berikhtiar, manusia yang bisa berusaha. Wallahu bitakdir, Allah lah yang mentakdirkan. Jadi tergantung usaha kula panjenengan. Yang tadinya takdir bodoh berubah menjadi takdir berpengetahuan. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa dirubah. Misalnya takdirnya enggri-enggrian. Misalnya berubah menjadi takdir sehat. Kenapa? Tergantung ikhtiarnya, usahanya. Kalau usahanya rajin olahraga, rajin senam, rajin minum obat, rajin kontrol, rajin sirian, taat kepada siriane, maka takdirnya menjadi sehat. Inilah takdir yang bisa dirubah. Paham sampai di sini? Kalau paham ayo pulang, harus paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, pulau jenengan ditakdir oleh Allah pagi ini bisa silaturahim seperti ini. Katanya Rasulullah itu, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang kepingin rezekinya ditambah oleh Allah, diluaskan rezekinya, ditunda ajalnya, gampang kata Nabi, falyasil rahimahu, hendaklah selalu menyambung tali silatur. Ngetan-ngetan ini menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu, apakah mungkin itu semua fasilitas dari Allah? Mungkin. Murah rezeki minimal kotaan loh, gitu. Minimal dapat kotaan isu-isu. Maksimal piringan. Coba di omah tengah-tengah sing ketinggal kayak kotaan coba. Nah, yang kedua katanya akan ditunda ajal. Apa benar? Oh benar sekali. Contohnya pagi ini malaikat maut ke rumahnya jenengan gak ono uang. Jenengan dek kene. Bola dintani. Lagi mau dikasih hadiah tapi. Mudah-mudahan sing hadir niki panjang umur, barokah rezeki, padang dalani jembar. Loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Allahumma kuburan. Ben-ben ae aja saiki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesuai dengan tema, orang-orang yang rajin istiqomah memperhatikan sholat-sholat sunnah, maka insya Allah akan terangkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang suka bertahajud, melek bengi, mendekatkan diri kepada Allah di saat orang-orang pada sibuk turu ngorok mimpi-mimpi, jenengan bangun kejeding air wudu, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, munajat kepada Allah. Orang model seperti itu akan diangkat derajatnya ke tempat kedudukan yang mulia. Sakit ya istiqomah. Hadirin yang saya muliakan, sepertiga malam itu dibagi 3. Sepertiga malam itu dibagi 3 Bapak Ibu. Ada sepertiga malam pertama, dari Isya sampai jam 12. Itu sepertiga malam pertama. Apakah sudah boleh tahajud? Boleh. Mari Isya turu, jam 11 tangi, wudhu, sholat tahajud. Itu sepertiga malam pertama. Ada sepertiga malam kedua Bapak Ibu, tanggal jam 12 sampai jam 2:30 atau jam 3. Itu sepertiga malam kedua. Misalnya jenengan tang ini jam 2 mau tahajud, monggo. Itu sepertiga malam kedua. Tetapi yang sangat dianjurkan oleh Nabi,
tangilah tahajjuto ndungu sepertiga malam terakhir, 2:30 atau jam 3 sampai subuh. Itu sangat mustajabah, sangat diperhatikan betul doa seorang hamba, sangat diperhatikan di sepertiga malam ketiga, dari 2:30 atau jam 3 sampai subuh. Niku jenengan istiqomah tangio. Pripun cara-caranya Nabi? Cara Nabi dan cara kedokteran itu sama. Sudah diteliti sama dokter ini. Bangun tidur di sepertiga malam terakhir, misalnya jenengan bangun 2:30 nggih. Niku usahakan mandi. Usahakan langsung mandi. Maka sel-sel sing cek turu itu tangi. Sel-sel tua jadi muda. Sel-sel yang malas jadi semangat. Lah glowing tergantung ya. Tergantung MS glow-nya. Jadi sehat kembali maksudnya. Malas hilang. Ya. Lemes jadi tegar. Itu sudah diteliti oleh dokter. Kenapa Nabi menganjurkan mandi? Bangun tidur langsung mandi. Perangi dingin itu. Subhanallah. Ya subhanallah. Dia akan berubah menjadi jauh lebih sehat. Jantung berdetaknya semakin sempurna. Nah, coba dipraktekkan. Omongan kula niku titenono, Pak. Berapa ribuan orang sudah mempraktekkan. Ya, bangun mandi. Tapi cara bangunnya pelan-pelan. Caranya ngeten. Begitu melek, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok si abot? Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bangunnya miring. Jangan begini langsung bangun, jangan mumet. Miring dulu. Nah, ini ke kanan, bangun. Duduk. Baca lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mau kejeding lho. Kok seabot? Tengok. Ditoleh. Oh, ternyata sarungnya sih dipegang istrinya. Jadi istrinya, imbuh bang. Tutun gugah subuh, ibain jaluk imbuh. Biasa Pak Fatah biasa. Betul. Loh betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya muliakan. Begitu itu tidak usah bangun disuruh duduk dulu. Tidak boleh langsung war. Itu menyebabkan kematian. Banyak sekali menyebabkan kematian. Bangun langsung pudar. Oh, tidak boleh. Ada tata caranya. Melek itu pun sik miring baru duduk. Baca itu tadi la haula. Baru melek tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Artinya terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan aku lagi setelah engkau matikan aku sejenak. Jadi turun itu mati. Makanya gak boleh kakian turun. Sama dengan kakian latihan mati. Apalagi pas pengajian turu. Sebentar lagi. Oh jangan bilang begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin ibu bapak sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah, akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insya Allah. Nah sekarang tak kasih fadilah-fadilahnya biar
kita semangat dalam mengerjakan ibadah sholat sunnah. Sun titik, semua ngomong sun titik. Sunnah. Baik. Misalnya di waktu-waktu, memang ini sedikit ujian Bapak Ibu. Contoh, qobliyatad duhri. Duhuri ae wis 4. Gitu? 4 rakaat. Diuji oleh Allah karena saking besarnya fadilai. Napa niku? Sebelum duhur niku disunnahkan 4 rakaat 2 kali salam. Itu yang dianjurkan. Setiap sembahyang sholat duhur atau Jumat, penjenengan sholat sunnahnya itu, qobliyahnya itu 4 rakaat 2 kali salam. Sholat ya, qobliyatad duhri dapat 2 rakaat salam, jenengan berdiri maneh, sholat maneh dengan niat yang sama. Ini kemarin saya baca kitabnya. Sekarang tak tularno ang jenengan. Mudah-mudahan sakit ngamalakan. Apa fadilai? Terosekan Kanjeng Nabi, orang yang istiqomah sholat qobliyatad duhri, ya, sholat qobliyatad duhri 4 rakaat 2 kali salam, istiqomah. Bah duhur biasa, bah Jumatan, sing penting duhur niku Jumatan ya, sebelumnya niku 4 rakaat 2 kali salam. Itu dicatat oleh malaikat seperti ibadah tahajud pahalanya. Jadi berkesempatan kalau tadi malamnya kerinan wakawanan, seumpama tadi malamnya kerinan gak iso tangi sudah subuh, adzan subuh, tahajudnya lewat, maka tolong duhurnya sebelum duhur dia sholat qobliyah. Berapa? 4 rakaat 2 kali salam. Itu oleh Allah dicatat seperti sholat tahajud. Satu-satunya sholat siang, satu-satunya sholat sunnah siang yang menyamai tahajud cuma qobliyatad duhri. Hanya sebelum duhur saja yang menyamai apa bau? Tahajud. Tapi jangan bilang-bilang kok ngandalno duhur, gak ngandalno sholat bengi kok. 1-2 kali kerinan ndak apa-apa. Bendino kerinan. Tahajud di siang, hancur bisa telur. Biarlah itu sebagai tambahan pahala. Malam tetap sholat, tahajud tetap, tapi siangnya menjadi tambahan pahala kula jenengan. Ono tah sing wis ngaku-ngaku kakian pahala? Mboten. Ojo ngaku-ngaku kakian pahala. Yang disunnahkan harus merasa kakian dosa. Biar timbul rasa istighfar. Biar rasa ingin taubat niku besar. Jangan, sekali lagi, jangan merasa banyak pahala, tapi merasalah banyak dosa agar agar semangat istighfar. Paham nggih? Tuba liman wujida ya istighfaran fi kitabih. Beruntung orang yang ditemukan di buku catatan amalnya itu akeh istighfari. Itu orang-orang beruntung itu di hadapan Allah. Ya, termasuk orang yang sangat beruntung kalau di amal catat buku catatannya ternyata banyak istighfari. Makanya ojo merasa banyak pahala, merasa banyak dosa, biar ringan kita istighfar. Paham ya? Nah, kembali lagi ke fadilah sholat sunnah sebelum duhur. Fadilah yang kedua, sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat 2 salam.
rakaat 2 salam. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Fadilahnya gede, Pak. Tapi yo ngono iku ujiane yo gede. Mantuklah, maleslah, gitu. Lawan. Ketika panjenengan sudah merasa diuji oleh Allah dengan ngantuk, wudu lagi. Lawan. Itu hanya ujian dari Allah. Mau sholat sunnah sebelum duhur, malesnya luar biasa. Lawan. Baca la haula wala quwata illa billah. Sholat. Toh bisa menawar kita. Kalau urusan taat itu. Urusan perintah kan bisa ditawar. Tidak bisa berdiri duduk. Gitu. Tidak bisa sholat duduk miring. Yang penting dada menghadap kiblat. Dengan miring kok gak iso sembujung, bantal di sikil di sebelah barat, bantal agak ditinggikan, bisa? Tak bisa sama sekali. Pripun? Ya sudah, panjenengan pakai isyarah. Isyarah dengan isyarat bacaan saja. Ini gak iso. Pakai isyarat gini gak iso, wis meneng wae. Mulut aja sudah Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Aduh Pak Sariawan. Ya sudah, pakai mata kelap-kelip, kedap-kedip. Allahu Akbar. Kalau sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Misale wis ora iso lapo-lapo san. Mek kedap-kedip tok matanya. Enggak apa-apa. Pakai isyarat mata. Aduh Pak, katarak Pak. Ya sudah, pakai perasaan hati. Oleh anaknya diperdengarkan di telinganya. Saking wajibnya sembahyang, nggih. Ya, tidak bisa ditawar, tapi bisa nawar caranya aja. Oleh anaknya dituntun. Ayo Pak, atau mah tak tuntun. Dia cumanya bisanya hati saja. Ya, anaknya yang Allahu Akbar. Fatihahnya dituntun. Silakan. Ruku Allahu Akbar. Orangnya diam, hatinya saja yang ruku. Sami Allahu liman hamidah. Hatinya saja yang sami Allahu liman hamidah. Wis ka iso lapo-lapo. Selama masih sadar, masih kewajiban itu tetap melengket. Paham nggih? Nah, kalau wis ka iso, minta tolong tetangga disembayangin. Nah, masih iso lapo-lapo. Ditalki. Mudah-mudahan kula jenengan barokahnya majelis ini, mudah-mudahan sehat lahir batin. Itu minta pada Allah. Lek sehat niku Pak, jauh nopo mawon ya tetep enak. Mangan lek sehat enak. Gitu. Ya Allah, masakan istimewa Pak. Daging istimewa, sate gulai istimewa, enak-enak. Lek loro untu Pak. Raiso leres nggih? Nggih. Sariawane enggak bisa. Sariawan limo atas bawah. Enggak bisa. Makanya minta sehat kepada Allah. Nikmat sehat itu luar biasa. Ya. Loro dijak naik Alphard, ora enak. Jangan gede-gede penyakitnya. Sing kolesterol tinggi, jantung koroner atau apalah diabetes. Enggak usah jauh-jauh. Udunen wae. Telu mawon udune. Dijak naik Alphard. Ono di jalan terus ono polwan melumah. Apa? Polisi tidur. Kok polwan melumah? Polisi tidur. Ada. Lah mesti ngono. Kenapa? Kok ndak enak padahal Alphard tempatnya empuk? Karena sakit. Jajal sehat. Masih numpak pickup di Mburi.
Orang rombongan pengajian itu Pak, ono polwan melumah, polisi tidur, wak, guyu-guyu niku. Wah enak, wah kakak, ono watu. Kenapa bisa masih iso tertawa, iso enak, nopo? Sehat. Tahes bro. Komen gak saya mau Pak. Wah Bapak ini. Hadirin yang saya muliakan, orang kalau sehat naik nopo mawon enak, maem nopo mawon enak, jenenge sehat. Mulane jauh nang Gusti Allah sehat lahir batin. Sehatkan ya Allah lahir batin. Jadi kata-kata as-sihah niku jasmani. Kalau kata-kata wal afiyah itu rohani. Pernah dengar dengan istilah sehat wal afiyah? Lah, itu karena jasmani as-sihah niku jasmani. Wal afiyah itu rohani. Jadi lah digabung sehat wal afiyat berarti sehat lahir batin. Paham nggih? Itu bahasa Arab. Melo para rawuh, para sederek, kula panjenengan itu terus ujian sholat sunnah sebelum duhur. Waduh, males ya Pak. Males, perangi males itu. Ngantuk datang, wudu maneh. Males. La haula wala quwata illa billah. Sanggup kira-kira? Insya. Kenapa Pak? Eman, pahalanya teramat sangat besar. Ya, satu-satunya sembahyang siang, satu-satunya sholat di siang, sholat sunnah di siang hari yang menyamai tahajud hanya qobliyatan tuhri. Eman, pahalanya besar. Eman. Kadang-kadang onten sanjang ngeten. Aduh Ustaz, kula niku nyampe masjid pun komat. Ya tutup salah sing komat. Waktunya timernya wis nyampe. Kate ngenteni jenengan. Wong yang lain ngenteni wis sawe. Coba carane dong biar tidak dugi komat, carane 5 menit sebelum adzan budalo. Nyampe masjid adzan. Jenengan mantun adzan sik berkesempatan salat sunnah lho. Enak, gak suka nyalahno sing komat nggo. Lho lek sering telat Pak, mesti wae benci ke sing komat. Kon ngisu kesusu komat aku durung salat iki lho. Lho Pak, jam piro iki Pak? Awakmu sing telat. Aduh. Dadi lek kula panjenengan kepingin boten telat, ya harus ancang-ancang sakderenge adzan. Leres nggih? Saya baca tulisannya Syekh Usman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi Pak, dalam kitabnya itu. Orang-orang yang istiqomah dia sudah mendengar adzan di dalam masjid, bukan dengar adzan di omah, boten. Sebelum adzan dia sudah ke masjid, surah tahiyatul masjid, duduk zikir, baru masuk adzan. Loh, orang sing model ngoten besok itu akan ada rombongan orang seperti itu Pak. Mukanya itu menyilaukan malaikat. Mukanya, tangannya, kakinya itu bersinar nyentrong kayak matahari. Kata malaikat sing ningali, wow, so sweet. Iki sapa iki? Malaikat apa jin ini? Kok mencorong? Begitu lewat dekat, di stop sama malaikat dalam kitab itu, ditanya oleh malaikat, man antum, siapa, kelompok siapa kalian?
Hal minal malaika atau minal jin, apakah dari kelompok malaikat atau jin? Qalu, mereka menjawab, nahnu min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, aku ini menungso umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus malaikat tanya, wa ma taf'alu? Wa man ya'mal ma ya'malun? Wa ma taf'alu? Apa yang kamu kerjakan? Amal apa sehingga Allah berikan fadilah seperti ini? Kamu dimuliakan oleh Allah seperti ini. Apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Qalu, mereka menjawab, nahnu nasma'un nida wa kunna fil masjid. Saya selalu mendengar adzan sementara saya sudah ada di dalam masjid. Itu besok mukanya mencorong kayak matahari. Malaikat silau men. Silau. Malaikat bikin silau. Siapa mereka ternyata? Ternyata kula panjenengan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata anggota MC3. Sa ustate tapi. Ojo mek sampean tok. Kok nyimut. Kula ngiderek. Sanggup kira-kira? Dengar adzan ketika kita sudah ada di masjid. Berarti nopo? Ke masjid sebelum adzan. Lah orang apalagi kalau orang sakniki nggih, apalagi kalau dekat rumahnya dekat masjid, pasti ngentengno. Lek gak komat gak budal. Leres nopo leres? Penelitian mengatakan semakin dekat rumahnya dengan masjid, semakin berprioritas apa? Telat. Kenapa? Semakin dekat rumahnya dengan masjid, kok semakin telat? Ngentengno. Gampangke, ngentengke. Ojo dibanding-bandingke. Ya mesti wae kalah. Melo para rawuh, kula panjenengan kersane kayak matahari besok mukanya bersinar, diangkat derajate, mesti ahli surgane. Ayo sebelum adzan kita sudah di masjid. Gerakan ini coba kita gerakan ini. Sanggup kira-kira? Insya kula nggih ngoten. Apa? Usaha ngoten. Berusaha ngoten. Kadang marbon di masjid gak ono. Lah kula adzan masih ya lurus-lurus. Jarine wong-wong iku adzan apa qomat? Aiso lagune. Alah sing penting ono sing adzan aku ngono. Wis delok wong gak ono ya pujian dhewe, adzan dhewe, pujian dhewe. Kalau lek gak ono ya qomat lah. Saya imam dewe. Waduh, untung yang makmum malaikat amin yang gak kerungu ya. Waladhdallin, seumpama ya kerungu amin. Waduh, bunder Melayu tinggal sandale. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nggih, jadi napa wau memerangi rasa malas, karena itu ujian itu Pak dari Allah itu. Malas, ngantuk, macam-macam. Pak, karena sholat sunnah sebelum duhur itu pahalanya besar, pahalanya sangat besar. Kira-kira sanggup ngelakoni mboten? Berusaha nggih. Lek wis gak kuat baca la haula wala quwata. Boleh duduk kok, boleh duduk. Nggak mesti ngadeg lek gak kuat ngadeg, boleh duduk. Ya, boleh berbaring. Nah, dan lain sebagainya. Ya, kita tidak maksa harus ngadeg. Tidak maksa harus ngadeg. Ya. Sa-enjoy mungkin. Makanya orang sholat, orang ibadah apapun ya dalam Islam itu ada istilah ngeten. Istilah medurane enjoying what is right. Yeah. Medurane apa? Se-enjoy mungkin ibadah itu.
seenak mungkin, senyaman mungkin. Paham ya? Seenaknya, senyaman kita, jangan terpaksa, jangan keloro-keloran deh, enjoy. Datang ke masjid tidak perlu lari-lari, jalan, gitu. Lari-lari untuk sandung, enjoy, senyaman mungkin ibadah nih, sholat se-enjoy mungkin. Enggak usah susu. Kau itu bro berkerek kadang. Sujud deh. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Mana ada sami Allahu Akbar? Nyosor. Se-enjoy mungkin. Gini Pak. Orang kalau sudah kandung istiqomah, merasa nyaman, meninggalkannya itu gak enak. Jenengan tinggalipun mangke. Titene ucapan kula niki. Jenengan sudah kadung istiqomah sholat duha misalnya nggih. Bendino sholat duha. Suatu saat dijak lungo. Suatu saat dijak lungo ke Pasir Putih misalnya. Terus ngejak ustate misalnya. Niki misale dijak mantu atau ada tausiah di pinggir laut, mantu niku rujaan, enjoy nih. Atau ke pantai selatan, Kondang Merak misalnya, tausiah di sana. Bah, sesekali ngoten bah, ceramah masa di tembok, nulisnya tembok, sesekali lah di pinggir laut. Gitu, sesekali Ustaz bisa buatan tanggal niki takjatkan ke pinggir laut rujaan sama mak-mak, bapak-bapak bakar gurami, bakar kecap, terus maam bareng misale terus ngejak kula misale itu maknyus Bu. Pikiran kita itu harus enjoy. Pikiran kita harus happy asmara. Harus happy. Ditenono nggih. Orang itulah uripe sumpek tok. Cepet ngeten. Tapi kalau happy dijak rono rojo tapi ngejak kula. Ngeten. Masya Allah. Sesekali lah. Mosok tembok tok noleh rono tembok. Sesekali noleh Nyiloro Kidul. ada desiran ombak. Sekali rono jumlah. Mantun niku yang pingin bawa ngetenan alat karaoke, happy. Kita yang penting happy hidup itu. Paham ya? Happy Pak. Itu akan menambah kemakmuran dalam kesehatan, menambah imun tubuh menjadi jauh lebih panjang umurnya, lebih barokah. Ojo sumpek urip sepisan sumpek. Bisa akeh utange sumpek pisan. Jangan ke pinggir laut, lali dari diutang, Pak. Niki umpomo, tapi jangan pulau. Oleh Kak Jejak ya kurang happy. Siapa kata siap? Siap. Pinjamlah bisnya Pemkot, jaga bayar, paling urunan bensin. No. Hidup itu dinikmati. Hadirin yang saya muliakan, kurang 3 menit saya buka untuk dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, yang mau bertanya silakan.
Monggo. Mayor tadi mau tanya. Enggak usah. Karena ini mau direkam sama Pak. Biar dengar Pak, biar dengar. Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ini pertanyaan ini ringan sekali, tapi saya memang belum paham. Nah, ketika saya melaksanakan sholat jamaah di masjid, itu kita ini masih pakai referensi biru-biru. Ini begini Ustaz, pada saat habis sholat wajib, kemudian sholat sunnah, mesti pindah tempat dari situ. Nah ini saya tuh hanya sebentar ini kalau saya nggak tahu Ustaz tidak ada di situ. Pak tidak hanya apa? Terima kasih Ustaz. Baik. Geser sedikit lagi. Kebetulan terok-teroknya bener. Memang harus pindah. Dari misalnya sholat duhur di tempat ini, mau sholat sunnah geser, boleh ke kanan, boleh ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan, nah, gitu, ke kiri, ke kiri, ke kiri, itu boleh. Ya, itu senam lah. Boleh geser ke kanan, boleh geser ke kiri. Paham ya? Apa tujuannya Nabi kok bilang begitu? Betul jenengan niru. Ditiru betul. Niru yang betul ini. Kata Nabi, di mana orang tempat rukuk dan sujud itu kan ada keberkahan. Agar menambah keberkahan lagi, pindah tempat. Allah turunkan rahmat lagi. Pindah tempat lagi. Paham ya? Saumpami lek jenengan sholat duhur, qobliyah pertama, qobliyah kedua, duhurnya. Engko ba'diyahnya lo pindah. Tapi lek ono uang ojo didai. Minggir. Jangan begitu. Lebih sopannya ngomong karep mau piye. Ya, jadi karepe ngeten. Pak, penjenengan purun pindah teng ngriki kula ngriko. Kula tak salat sunnah. Nah. Ngaten. Tapi lek sebelah jenengan maratuane, Pak pindah Pak. Ojo ngono. Sungkan. Tek terpaksa enggak usah pindah. Terpaksa ini penuh orang kayak di Masjid Madinah misalnya ke wis wong kene wong ini wong kudu wedi misal tetap jenengan di tempat itu enggak apa-apa. Paham ya? Jadi lek pindah niku lek memungkinkan. Lek boten memungkinkan ora usah. Paham ya? Nah. Ke depan belakang. Boleh, asalkan di depannya bukan tembok. Kalau tembok mau ngedepan, lo tatap gitu kan. Ada lagi? Ibu-ibu tadi ngacung. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Oh, kukur. Ya, ini ada yang masih ada saya lagi Pak. Ya, silakan. Namanya Ibu Hila Purwanasih. Ya, biar depan aja. Apal Pak Gadot yang kuning-kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya khususnya Pak, itu berusaha kalau masjid itu insya Allah berusaha untuk sholat sunnah. Tapi kadang-kadang datangnya telat, kemudian Nyalahno sing komat. enggak Pak, menyalahkan saya Pak, cuma saya belum di sini. Saya ini belum sholat tahiyatul masjid, padahal waktu sudah mepet maghrib misalnya, kita maghrib zuhur. Gak apa-apa, maghrib ada juga kok. Qobliyah. Qobliyah. Yang saya tanyakan gini Pak, saya belum sholat qobliyah, belum sholat tahiyatul masjid, tapi juga belum sholat qobliyah gitu. Tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan? Oke. Ku tahu yang kau mau. Jawabannya
lek kepeksa kaya ngoten niku niati didobel. Ya Allah, ini terpaksa. Terpaksa boleh. Ada pendapat, ngambil pendapat yang membolehkan. Kalau terpaksa qomat kurang 2 menit, jenengan belum tahiyatul masjid dan juga belum qobliyah, maka niatnya kalau terpaksa katanya diperbolehkan usolli sunnatan tahiyatul masjid wa qobliyah. Double. Allahu Akbar. Apa ada yang memperbolehkan? Ada. Ada ulama yang memperbolehkan kalau terpaksa mepet waktunya. Jadi didobel. Ya Allah, kalau niat tahiyatal dan qobliyah. Karena memang mepet sudah. Cekak di senene sing koman. Ngaten nggih? Nah. Makanya untung hadir pagi ini. Bapak Ibu, ini mumpung ada Ustadz di rumah ini. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Terakhir nggih? Tak boleh-boleh kok. Mangga. Pak Ustadz, Nggih. tadi Pak Ustadz itu kan menyebutkan bahwa kita ini menjalankan agama itu harus dengan enjoy. Betul. Dengan nyaman, seenak mungkin. Tidak merasa terpaksa. Tidak merasa terpaksa. Berangkat dari situ bahwa pertama, sholat sunnah ini kan ya, kan namanya juga sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Memang dilakukan akan mendapatkan pahala. Tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, pertanyaan saya bahwa ini kan menjadi berat. Karena ada ustaz yang menyebutkan bahwa kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu nanti jadi wajib itu. Jadi kita jadi berat. Misalnya Ustaz, sholat duha. Misalnya, kan saya wajib ini, bahkan tidak diwajibkan kecuali kalau tahajud ya kan setelah wajib karena di Al-Quran ada perintahnya itu. Pertama itu, pertanyaan saya. Yang kedua, Ustaz, Allah itu atau dalam aturan sholat itu kan ada jangka waktu terakhirnya. Misalnya kalau sholat maghrib mulai dari adzan sampai menjelang isya gitu. Artinya kita kan boleh menjelang isya. Pertama itu. Kalau nanti kita itu tadi disebutkan bahwa kita itu beragama harus enak aja, enjoy aja, santai aja. Gak usah kita itu merasa terpaksa begitu ada adzan waktu hari ibarat begitu. Misalnya, yang kita nikmati aja. Kita sholat misalnya tetap di masjid berjamaah walaupun tidak dengan imam di masjid, tapi kita mendekati isya supaya kita nanti langsung begitu sholat maghrib selesai langsung kita sholat isya. Ini yang ada di tadi itu. Kemudian kita ada kisah juga Ustaz. Ada kisah ketika ada Jumat sama Rasul itu ketika dia dimusuhi terus malah dimarahi, suruh dia bekerja sana, jangan kamu tuh hanya di masjid aja. Dan juga ada kisahnya juga. Nah intinya saya ingin bagaimana menerapkan antara enjoy di dalam beribadah dan supaya kita juga tidak terlalu berat dan itu menjadi sesuatu sunnah menjadi wajib gitu. Nanti arahnya ke sana. Terima kasih Ustaz. Mindset seperti itu keliru, Bapak Ibu. Ini ada usulan pertanyaan yang diwakili oleh Pak Gatot. Bagus pertanyaannya. Tapi tak kasih tahu mindset seperti itu keliru besar. Misalnya kita sholat sunnah terus, bukan padahal itu sunnah, ditinggal gak dosa. Jangan begitu. Sunnah itu kalau SDBN apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu saya benarkan karena masih SD. Kalau mahasiswa saya menerjemah sunnah seperti itu, tidak lulus. Sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, jika ditinggal rugi. Itu mindset orang dewasa. Ya.
Jangan merasa wajib, jangan. Tetap sunnah, tetap mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Mindset seperti itu, kemudian jangan mengatakan tidak dikatakan wah tidak dosa. Jangan begitu. Rugi besar. Kita ini hidup cepat, Pak. Hidup ini cuma sementara. Kita harus berlomba-lomba mencari bekal ke akhirat, ya tak? Sebanyak mungkin. Padahal waktu singkat. Yang kedua, masalah bagaimana enjoy ketika kita sholat maghrib, meh isya. Itu kalau disengaja masuk sahun, masuk orang yang sahun, ya neraka ancamannya. Kenapa? Karena dia telah meremehkan sholat. Afdolnya adalah fi awwali waktu. Kata Nabi, salah satu ya, ahabul a'mal ilallah. Ada 3 yang sangat amal yang dicintai oleh Allah. 1, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu, tidak ngundur-ngundur, tidak dusar, duhure meh asar, tidak sarip, asarnya hampir maghrib, tidak seperti itu. Nah, tadi tepat waktu, itu yang dicintai oleh Allah. Yang 2, birrul walidain, sangat dicintai oleh Allah, berbakti pada kedua orang tua. Fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, walau dengan hanya nyapu masjid, membersihkan masjid, ya, benahi lampu sing mati, dibelikan misalnya, itu fi sabilillah juga, okay? Apa amal yang dicintai oleh Allah? Sekali lagi, amal diantaranya adalah sholat tepat waktu. Jadi mengartikan enjoy itu jangan menyengaja meremehkan sholat, jangan. Itu termasuk sahun nanti. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang meremehkan sholat, di mana tempatnya? Ya neraka, naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Jadi kata-kata enjoy itu jangan merasa terpaksa. Ya. Jadi seenak mungkin, tapi bukan saenake udele dhewe.
Paham sampai di sini? Monggo pun pulang. Paham? Sudah paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa dulu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bersama dulu Bu, ayo. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Mekatan para rawuh, para sederek, Bapak Gatot dan Bapak Fatih, Bapak Sutarso, Sutarwoso, Pasar. sedaya pengurus dan jamaah anggota semuanya, mekatan napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Mugi-mugi selalu sehat, panjang umur, kuat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Mekatan kacepot bulan merah mun badhe selopon anyuna sepora, sakek bengkong jek sarana, sakalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah kedongdong. Cakep. Mana cakepnya? Alah telat. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat durian, cukup sekian.